Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada bab ini kita akan membahas tentang toharo. Apa saja yang akan dibahas pada bab toharo? Mari kita simak. Yang pertama yaitu pengertian bersuci. Yang kedua, macam-macam jenis air. Yang ketiga, wudu. Dan yang keempat adalah tayamum. Adapun pengertian bersuci. Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, yang berupa sifat dan perbuatan-perbuatan tercela. Adapun untuk macam-macam jenis air. Air dibedakan menjadi dua macam, yaitu air suci yang mensucikan dan air suci akan tetapi tidak mensucikan. Adapun secara lebih rinci dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Air mutlak. Air mutlak adalah air suci dan menyucikan. Air mutlak merupakan air yang zatnya dapat digunakan untuk menyucikan badan, baik dari hadas maupun dari najis. Adapun untuk selanjutnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karenanya, air bekas wudu dan mandi besar disebut sebagai air mustakmal, karena keduanya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Air musyammas. Air musyammas adalah air suci menyucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Jenis air ini dipanaskan di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Dalam hal bersuci, air musyammas makruh digunakan apabila sengaja dipanaskan. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah tercampur dengan benda najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyucikan diri. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pengertian wudu. Apa itu wudu? Menurut istilah, pengertian wudu adalah membersihkan tubuh dengan mengalirkan air di anggota badan tertentu dan didahului dengan niat. Adapun untuk rukun-rukun wudu, mari kita simak. Yang pertama yaitu membaca niat wudu. Adapun niat wudu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib berurutan. Adapun urutan-urutan berwudu adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab tertentu.
Adapun tata cara bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca niat. Niat dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah Ta'ala. Niat tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang ketiga, menepukkan kedua tangan ke tanah atau debu, lalu menepiskannya dengan meniup-niup atau mengibaskannya. Yang keempat, mengusap kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang kelima, tertib. Dan yang keenam, membaca doa setelah wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana sih tata cara tayamum yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama kali kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan tayamum. Untuk yang pertama kali kita harus mencari debu atau tanah yang suci, yang bersih dari kotoran, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, langsung saja kita praktekkan. Misalkan di belakang saya ini ada dinding yang mungkin ada debu yang lengket pada dinding tersebut. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama, kita letakkan kedua tangan kita pada dinding tersebut seperti ini. Tekan kedua tangan kita tersebut. Nah, setelah itu debu ini ditepiskan atau ditiup untuk menipiskan debu yang ada pada tangan kita tersebut seperti ini. Atau boleh juga ditiup. Nah, setelah itu debu tersebut diusapkan ke muka sebanyak 1 kali seperti ini sambil membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, debu tersebut sudah mustakmal dan tidak boleh digunakan lagi. Maka kita harus mencari debu yang bersih dan suci pada dinding tersebut. Misalkan di sini. Nah, sama kita letakkan kedua tangan kita pada dinding dan tekan. Kemudian debu tersebut ditipiskan dengan cara ditepis atau ditiup. Nah, debu ini suci dan bersih. Kita usapkan kepada kedua tangan kita sebanyak 1 kali. Nah, debu ini tidak boleh mustakmal ya teman-teman. Debu ini dibagi menjadi 3, yaitu debu di sini, di telapak tangan, dan di sini. Nah, untuk yang pertama kita usapkan debu tersebut ke tangan kanan seperti ini. Nah, dengan menggunakan debu yang ada pada tangan kiri. Seperti ini. Untuk yang di sini, debu telapak tangannya untuk di dalam, dan debu ini untuk di jempol ini. Nah, sama. Nah, debu ini sudah mustakmal dan tidak boleh digunakan lagi. Maka untuk menyucikan tangan kiri, kita harus menggunakan debu yang ada pada tangan kanan seperti ini. Sama seperti tadi, di dalam dan seperti ini. Nah, itulah tata cara tayamum yang baik dan benar teman-teman. Untuk selanjutnya kita tertib dan membaca doa setelah wudhu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itulah penjelasan tata cara bagaimana tayamum yang baik dan benar. Untuk teman-teman bisa juga melihat pada video-video yang sudah dijelaskan juga. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.